Baik, siap. Ini pertemuan kemarin kita membahas tentang sistem, gitu ya. Sistem yang pertama adalah secara general kita bahas, ya, di mana sistem ini merupakan bagian-bagian dari objek, ya, banyak objek. Jadi sistem ini bisa dikatakan bahwa banyak bagian atau part-part atau partisi-partisi yang semuanya terhubung jadi satu, ya. Sistem ini jika bisa diibaratkan seperti badan manusia yang banyak bagiannya. Nah, kalau seandainya sistem ini bisa dibuat sebagai sebuah sistem bisnis, maka bagian-bagian di dalam bisnis ini nanti juga bisa diidentifikasi dan semuanya memiliki tujuan tertentu. Semuanya memiliki fungsi. Masing-masing memiliki fungsi, masing-masing memiliki prosedur, masing-masing memiliki konsep, gitu ya. Jadi sistem ini di dalamnya ada sumber daya, ada konsep, ada prosedur, ada tool, ada metode, ya, dan semuanya saling bersinergi, semuanya saling memiliki prosedur dan semuanya dilakukan untuk meraih sebuah tujuan tertentu, gitu ya. Kalau seandainya sistem ini berupa badan kita, tubuh kita, berarti tujuan kita adalah hidup, berjalan, beraktivitas dan lain sebagainya. Kalau sistem ini merupakan sebuah fungsi bisnis, maka tujuan atau goal yang ingin dicapai adalah keberhasilan, cash flow, gitu ya, transaksi yang banyak, keuntungan atau profit dan lain sebagainya. Ini sistem, ya. Kemudian kalau karakteristik sistem, ya, ketika kita berbicara masalah sistem berarti di dalamnya harus ada input, proses dan output, gitu ya. Kalau sistem ini contohnya badan kita sendiri, berarti kita di sini ada inputnya berupa apa? Makan, minum, olahraga, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ada material yang harus kita inputkan di dalam tubuh kita, gitu ya. Kalau secara general berarti di dalam sistem ini kita butuh inputan, ada cost atau biaya, ada material, ya, baik itu material hard maupun soft, ada resources, gitu ya. Resources ini bisa human resources, gitu ya, bisa teknologi, gitu ya, bisa sumber daya yang lainnya. Ya, ini inputan. Kemudian dari inputan ini akan diproses. Bagaimana cara memprosesnya? Ketika kita memproses sesuatu, berarti kita membutuhkan satu alat, gitu ya. Apa alatnya? Bisa tool, bisa aktivitas, bisa sebuah program atau pendekatan, bisa aplikasi, bisa cara atau prosedur. Ini prosesnya. Sama halnya ketika kita mau memasak, ada inputan, gitu ya. Materialnya adalah berupa sayur-sayuran. Nah, untuk memprosesnya berarti di situ kita butuh alat, ya. Ada pisau, gitu ya. Ada papan untuk pemotongan, ya. Ada api untuk memasaknya dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai tool. Nah, kemudian di dalamnya juga ada decision. Keputusannya nanti setelah kita potong-potong harus kita apakan. Nah, itu decisionnya. Gitu ya. Sama halnya ketika tubuh manusia memproses sebuah inputan, maka decisionnya harus seperti apa? Apakah inputan ini akan kita simpan? Apakah inputan ini akan kita buang berupa ekskresi, menjadi keringat, dan lain sebagainya. Nah, dari proses ini nantinya akan menghasilkan sebuah output. Kalau proses bisnis atau sebuah sistem bisnis berarti outputnya adalah kalau bisnisnya ini berupa productivity berarti ada produk outputnya. Nah, kalau produk berarti ada quality, ada kualitas produknya. Performanya seperti apa produk ini? Misalnya kalau produk ini adalah produk yang digunakan oleh customer atau masyarakat berupa produk peralatan, seberapa tahan, seberapa bagus, berapa performa alat ini bisa dipakai oleh konsumen dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau produk ini atau outputnya berupa jasa, berarti seberapa jauh, seberapa besar kepuasan para konsumen menggunakan jasa kita. Nah, ini output, gitu ya. Sehingga konsekuensinya apa? Ketika produktivitinya bagus, performanya bagus atau performance-nya bagus, maka konsekuensinya adalah kepuasan pelanggan, ya, atau consumer satisfaction. Ini sebuah konsekuensi, dan konsekuensinya akhir apa? Banyak konsumen yang akan menjadi pelanggan dari
produk kita gitu ya, akan menjadi sebuah mitra bisnis bagi bisnis kita. Nah, ini konsekuensinya. Nah, kemudian bagaimana finishing produknya? Produk akhirnya seperti apa? Sama halnya ketika bisnis kita berupa universitas misalnya, outputnya akan seperti apa produknya? Nah, apakah produk hasil akhirnya dari sebuah output universitas ini bisa digunakan oleh masyarakat atau tidak, gitu ya? Apakah kemampuannya sudah memenuhi standarisasi dari pengguna lulusan atau belum, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya melakukan service delivery? Gitu ya, bagaimana kita mendistribusikan output kita, mendistribusikan hasil dari proses kita. Nah, kalau misalnya produk, berarti bagaimana kita melakukan service delivery-nya ke konsumen melalui kerjasama dengan mitra lain, kurir dan lain sebagainya. Itu service delivery, ya. Nah, dari ketiga hal ini nantinya akan saling berkaitan. Nah, saling memberi feedback. Misalnya dari proses ini hasilnya, proses akhirnya apa? Sebuah keputusan. Nah, outputnya berupa apa? Outputnya terserah nanti ketika decision-nya apa, outputnya akan berupa apa. Kalau outputnya berupa produk, ya berarti bagaimana cara kita melempar produk itu ke pasaran, ke eksternalnya. Nah, di luar dari bisnis kita, proses bisnis ini, di luar dari sistem ini, kita memiliki yang namanya lingkungan terluar. Seperti halnya kalau kita sistem rumah gitu ya, rumah tangga itu kan sebuah sistem. Berarti kalau di lingkungan yang luar, kita punya eksternal di luar dari rumah tangga kita, di luar rumah kita berarti ada tetangga gitu ya. Kemudian ada mitra gitu ya. Nah, sama ketika kita ini merupakan sebuah sistem, di luar sistem ini, ya, lingkungan sistem ini ada kompetitor atau pesaing, ada bank ya sebagai mitra, kemudian ada stakeholder, ini sebuah pengambil keputusan ya, susunan-susunan pengelola. Ini adalah lingkungan terluar dari semua proses yang ada di dalam sistem. Kemudian ada vendor atau pihak ketiga. Kemudian ada kondisi dari cuaca. Ya. Kenapa cuaca kok dimasukkan di sini? Situasi dan kondisi saat ini yang menjadi isu utama di dunia adalah global warming. Ya. Kenapa global warming? Perubahan iklim gitu ya, climate change. Nah, perubahan iklim sangat mempengaruhi yang namanya productivity atau sebuah sistem. Contoh sederhana saat ini climate change itu mampu mempengaruhi segala macam bentuk aktivitas. Misal ya, saat ini terjadi kebakaran di sebagian Eropa dan Amerika. Nah, ini sangat mempengaruhi sebuah proses pengelolaan bisnis yang semula mungkin bisa melakukan service delivery ke berbagai macam daerah yang ada di seluruh Amerika, tetapi karena sekarang sedang climate change, kemudian terjadi banjir di mana-mana, maka service delivery-nya terganggu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi sebuah sistem. Ya. Kemudian ada customer satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang sangat-sangat beragam ya. Ada customer, kadang-kadang kita kalau bisnis punya customer yang agak detail gitu ya. Ada customer yang oke deh kita sell and buyer gitu ya. Itu cukup. Ada juga yang variansinya yang seperti yang berbeda-beda. Kemudian ada government. Kenapa government? Pemerintah itu memiliki seluruh kebijakan yang ada di sebuah negara gitu ya. Contoh yang saat ini sangat-sangat kita rasakan adalah adanya pelisai atau aturan tentang PPKM. Nah, pemerintah sangat berperan penting dalam adanya sebuah perubahan yang ada di dalam sistem. Ya, dulu ketika tidak ada PPKM, ketika kita belum ada wabah gitu ya, pandemi COVID-19, mungkin sistem yang terjadi tidak seperti saat ini yang kita rasakan, gitu ya. Input proses outputnya mungkin tidak ada masalah. Nah, saat ini karena ada pandemi, maka akan merubah semua pola yang ada di dalam sistem ini. Dulu transformasi barang dari satu supplier ke supplier yang lain mudah kita dapatkan, mudah kita akses gitu ya.
Tetapi sekarang karena pandemi, mungkin akses dari satu supplier di daerah lain untuk ke daerah kita datang itu juga akan sangat terbatas dan lain sebagainya. Kemudian karena inputan terbatas, maka prosesnya pun akan terbatas, sehingga outputnya pun akan terbatas, gitu ya. Harusnya barang biasanya dihasilkan dalam kurun waktu 1 bulan atau 1 tahun atau dalam 1 dekade itu bisa sampai 1000 barang, misalnya 1000 produksi. Tapi karena adanya pandemi, mungkin outputnya tidak sampai 1000 gitu ya. Bahkan mungkin hanya separuh atau sepertiga dan lain sebagainya. Ini government policy gitu. Nah, kompetitor apa? Pesaing gitu ya, pesaing yang ada di sekitar kita. Sama seperti ketika kita melihat sistem di pasar. Sistem di pasar itu ada jual beli gitu ya, ada inputnya berupa barang, apapun modelnya barang. Kemudian ada prosesnya sudah jual beli gitu ya. Outputnya apa? Orang yang berbelanja, kita mendapatkan barang dan lain sebagainya. Nah, kompetitornya apa? Di dalam pasar itu banyak sekali barang-barang yang dijual yang varian sama, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi sebuah sistem. Nah, maka gimana ketika kita menjual barang yang sama? Nah, di sini harus ada apa? Prosesnya, berarti ada inovasi. Di aktivitas ini kita improve-kan inovasi, gitu ya. Programnya kita inputkan apa dengan cara yang lainnya. Oh, kalau misalnya marketingnya biasanya di pasar cukup, ya sekarang kita ganti, improve dengan menggunakan online marketing dan lain sebagainya. Ini proses. Ya. Nah, kemudian ada bank mitra ya. Ketika kita menggunakan online marketing, berarti kita membutuhkan mitra yaitu bank untuk menampung pembayaran dari customer gitu ya. Ini adalah lingkungan terluar. Nah, kemudian stakeholder kita di sini dibutuhkan oleh pengelola yang baik. Bagaimana caranya sebuah sistem bisnisnya akan bisa menjadi baik ketika pengelolaannya adalah dihandle dengan baik pula. Nah, gitu ya. Kemudian kita mungkin akan butuh vendor, misalnya kalau online kita hanya publish di sosial media, kita dirasa kurang, berarti kita butuh vendor pihak ketiga. Misalnya apa? E-commerce ya, yang saat ini di Indonesia sudah sangat banyak sekali e-commerce ya. Hampir setiap hari kita ada iklan e-commerce ya, ada Bibli, Tokopedia, Shopee gitu ya, JDID, Lazada, apalagi banyak banget. Nah, ini adalah vendors pihak ketiga yang bisa kita akses, yang sangat mempengaruhi proses dari sebuah perjalannya sistem. Ya. Oke, nah kemudian kinerja sistem, ada 2 hal yang harus kita capai. Dengan menggunakan sebuah sistem yang bagus, maka diharapkan kinerja sistem ini akan menjadi efektif, gitu ya. Yang disebut efektif itu apa? Melakukan segala sesuatunya itu dengan tepat, ya, dengan tepat. Misalnya nih, kuliah daring ini adalah efektif. Kenapa? Kita tidak mengeluarkan kos, kita tidak perlu membuang energi jauh-jauh datang ke kampus dan lain sebagainya. Dianggap efektif, gitu ya. Jadi di mana derajat yang akan kita menjadi tujuan itu bisa tercapai, efektif. Nah, kemudian yang kedua efisien. Kenapa efisien? Kita melakukannya dengan tidak mengurangkan atau menambah satu hal yang dirasa itu tidak perlu. Nah, ya, ini adalah efisien. Jadi melakukan segala sesuatu itu dianggap hemat, ya, dianggap efisien. Nah, kemudian definisi umum semuanya kemarin sudah kita bahas, yaitu intinya bahwa SPK ini saling menyediakan kemampuan untuk penyelesaian masalah gitu ya. Sifatnya yang terstruktur, yang semi terstruktur, maaf. Yang struktur itu contohnya permasalahan yang memang bisa kita selesaikan itu dengan mudah, dengan caranya yang sudah jelas. Ya, misalnya penjumlahan, pembagian gitu ya. Itu sudah jelas, 1 ditambah 1, ya sudah jawabnya 2 dan bisa dilakukan, diselesaikan dengan tool, misalnya matematika dan lain sebagainya. Nah, kecuali kalau sifatnya semi terstruktur. Contoh semi terstruktur itu apa? Misalnya akan pemberian kredit gitu ya, pengajuan kredit dari konsumen. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan evaluasi apakah konsumen atau calon customer ini berhak untuk mendapatkan kredit atau tidak. Nah, ini semi terstruktur. Kenapa? Komponen yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya satu, variabelnya banyak. Misalnya dari apa saja, dari pendapatannya berapa,
kemudian berapa cash flow dalam 3 bulan, gitu ya, kemudian pajak, listrik, pengeluaran, dan lain sebagainya. Ini menjadi komponen, menjadi variabel penilaian apakah yang bersangkutan ini akan layak mendapatkan kredit. Nah, ini contoh ya masalah semi terstruktur. Contohnya lagi semi terstruktur apa? Ketika kita akan memilih karyawan, apakah karyawan ini layak menjadi karyawan di perusahaan bisnis kita, gitu ya. Penilaiannya kan tidak semudah bahwa dia bisa, tidak hanya itu. Apakah dia jujur, apakah rumahnya jauh bisa ditempuh dengan cukup naik motor dan lain sebagainya, apakah dia skillnya mumpuni dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang harus kita selesaikan, yang bisa diselesaikan dengan SPK, sistem pendukung keputusan, gitu ya, atau DSS, Decision Support System dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini contoh. Kemudian ini adalah derajat struktur permasalahan. Derajat struktur permasalahan ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur tadi, dan ada yang tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur itu apa? Contohnya adalah gempa bumi. Itu sangat tidak terstruktur. Jadi kalau seandainya kita pernah mendengar, melihat di televisi atau dimanapun bahwa sebuah bencana itu bisa diprediksi, iya. Tetapi variabel atau faktor-faktor prediksinya itu semuanya tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat tidak terstruktur. Oke deh, kita punya sebuah asumsi atau prediksi bahwa yang namanya bencana ini bisa diprediksi dengan menggunakan satu faktor alam, cuaca, kemudian curah hujan, kelembapan, kemudian arah mata angin dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi bahwa ini adalah sebuah alam, fenomena alam, kemudian semuanya terjadi karena kehendak Tuhan. Nah, ini tidak terstruktur, sangat tidak terstruktur. Kalau seperti ini solusinya bagaimana? Manager solution, artinya apa? Kita tidak bisa serta-merta menyelesaikan dengan SPK, gitu ya. Tetapi kita butuh solusi yang bersama-sama diskusi dengan manajer. Diskusi manajer dengan, di sini manajernya siapa? Ya berarti manajer kita di sini adalah Tuhan, gitu ya. Dan manusia sebagai pelaku dari semua yang ada di permasalahan ini. Ini kalau contoh untuk permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, bagaimana kalau yang semi terstruktur? Siapa yang bisa menyelesaikan? Solusinya dengan siapa? Ya berarti kita butuh manajer. Manajer di sini siapa? Tergantung. Kalau di sini pemberian kredit berarti manajernya supervisor, gitu ya. Kemudian alatnya apa? Alatnya bisa komputer, bisa yang lainnya, gitu ya. Kenapa harus ada komputer? Ketika kita memiliki permasalahan semi terstruktur, kemudian banyak variabel yang harus kita nilai, banyak faktor yang harus kita evaluasi, berarti kita membutuhkan alat bantu. Alat bantunya apa? Komputer. Kenapa komputer? Komputer adalah sebuah unit mesin yang memiliki seluruh aplikasi yang kita butuhkan, dan di dalamnya bisa kita instruksi, bisa kita perintah, sehingga bisa memberikan output sesuai dengan instruksi yang kita masukkan di dalam komputer itu sendiri, gitu ya. Saya saat ini mungkin tidak sedang punya komputer. Nah, sekarang komputer itu tidak hanya berupa PC, laptop, tapi sekarang smartphone itu juga menjadi sebuah mini komputer yang bisa kita akses, kita pergunakan untuk menjadi sebuah alat tool dalam penyelesaian masalah semi terstruktur. Ya. Nah, ini menurut Raymond. Kemudian menurut Bonsek ya, bahwa SPK ini berisi 3 hal, yaitu bahasa, pengetahuan, dan sistem pemrosesan. Bahasa itu apa? Bahasa ini adalah mekanisme komunikasi. Kalau dalam orang IT, bahasa ini adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan, gitu ya. Atau komponen-komponen yang ada di dalam DSS. Komponen di dalam DSS atau SPK itu apa? Satu, ada model, ya. Model itu apa?
ada formulasi, ada rumus, kemudian ada metode pendekatan, itu bahasa gitu ya. Kalau orang IT mungkin ada bahasa pemrograman Java, C++, Python, dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan apa? Sistem pengetahuannya, gudang data, gudang pengetahuan atau warehousing, data warehousing gitu ya. Yang isinya apa? Berupa data, berupa prosedur. Prosedur itu bisa SOP gitu ya, bisa instruksi, berupa perintah-perintah, itu prosedur. Ya, misalnya kita ingin memberikan asumsi penilaian kredit misalnya. Misalnya faktor pertama yang menjadi bahan penilaian adalah kriterianya pendapatan memenuhi plafon. Pendapatan harus minimal 3 juta. Oke, bisa. Kemudian variabel yang kedua, 3 bulan terakhir pendapatan minimal 9 juta. Oke, masuk. Nah, berarti dalam gudang pengetahuan ini, ya data ini akan kita tempatkan prosedur. If C1, yaitu kriteria yang pertama, gaji tadi 3 juta ya. If C1 sama dengan 1 berarti oke gitu ya. Dan maka C2 ya, kriteria kedua oke, maka kredit oke. Nah, ini adalah prosedur. Nah, ini contoh. Kemudian sistem pemrosesannya seperti apa? Hubungan antara komponen-komponen ini berisi manipulasi masalah gitu ya. Kalau seandainya oke deh gajinya 3 juta per bulan, tapi selama 3 bulan ini kan digunakan untuk aktivitas, akomodasi dan lain sebagainya. Ya oke lah, nggak harus 9 bulan gitu ya, nggak harus 9 juta. Oke, 7 juta bisa masuk, 6 juta bisa masuk. Nah, berarti di sini ada apa? Kapabilitas dalam memanipulasi masalah gitu ya. Jadi kita telaah kembali bahwa sebuah permasalahan ini bisa diselesaikan ya dengan melihat hubungan antar dua komponen. Nah, kalau kriteria pertama sudah masuk, berarti kita bisa if dan-nya untuk komponen yang kedua, kriteria yang kedua. Oke deh, gajinya udah masuk, sudah sesuai dengan standarisasi dan kriteria yang diterapkan, ya sudah, berarti untuk yang kriteria kedua, kita bisa abaikan minimal ada standarisasi yang paling bawah gitu ya. Oke. Kemudian menurut Little bahwa SPK ini sekumpulan prosedur berbasis model ya untuk memproses data dan memberikan pertimbangan kepada seorang manajer. Nah, jadi menurut Little bahwa SPK ini adalah sekumpulan cara, sekumpulan prosedur ya berbasis model. Model itu apa? Pendekatan ya. Nanti kita akan coba lihat pendekatan SPK itu apa aja gitu ya untuk memproses data. Nah, sehingga manajer ini bisa mengambil keputusan. Nah, ini menurut Alter ya, dimensi penggunaan, ada pengguna, ada tujuan, waktu, sasaran. Kalau DSS, penggunaannya ini selalu aktif karena setiap saat kita gunakan untuk semua masalah. Misalnya contohnya adalah sistem penunjang keputusan untuk pemberian kredit bagi calon customer baru bank XXX misalnya ya. Kemudian penggunanya siapa di aplikasi itu? Ya berarti semua manajemen levelnya siapa yang berhak mengakses gitu ya. Kalau pemberian kredit berarti yang mengakses adalah dari pertama surveyor, kedua supervisor, yang ketiga manajer gitu ya. Kenapa harus diakses oleh 3 level? Karena semua ini yang bertanggung jawab pada proses bisnis yang ada di perbankan, khususnya pemberian kredit misalnya. Nah, kemudian tujuannya apa? Lebih efektif kalau ada data kemudian dimasukkan di aplikasi, maka hasilnya bisa didapatkan tidak lama gitu ya. Prosesnya paling 1 menit, 2 menit selesai. Ini dianggap lebih efektif dan efisien gitu ya. Kemudian waktunya pengambilan keputusan itu, waktu mengambil keputusan itu sekarang, tetapi manfaatnya itu akan datang.
Contoh sederhana, misalnya kita memilih dua hal. Kita mau bisnis di bidang pertanian, atau kita mau bisnis di bidang perikanan, kelautan misalnya ya. Nah, saat ini kita mengambil keputusan bahwa saya akan bisnis di bidang kelautan. Nah, oke deh. Sekarang saya ingin bisnis di tentang perikanan, gitu ya. Nah, kenapa harus mengambil perikanan? Alasannya sederhana, bahwa semua memerlukan konsumsi ikan sebagai imun booster dan lain sebagainya. Nah, ternyata di akan datang, kita tidak tahu ya yang namanya sebuah pengambilan keputusan. Keputusan ini adalah sebuah prediksi, asumsi yang paling tidak mendekati kebenaran nanti. Kenapa mendekati kebenaran? Karena kita belum tahu besok yang akan terjadi seperti apa. Apakah akan sesuai dengan apa yang kita ambil saat ini atau tidak. Nah, itu yang akan datang. Ternyata yang akan datang ketika bisnis kita sudah berkembang bagus, ternyata ada climate change misalnya, ada perubahan iklim di dunia. Nah, maka ketika ada perubahan iklim itu, produksi ikan dari laut berkurang karena ombak besar, ombak tinggi dan lain sebagainya, sehingga bisnis kita menjadi agak tersendat dan lain sebagainya. Ini waktu, berkaitan dengan waktu, gitu ya. Ini DSS. Nah, maka bahwa keputusan ini berlaku sekarang pengambilannya, tetapi efeknya, imbasnya, impact-nya ini akan datang, yang akan kita rasakan. Karena kita tidak tahu besok kita akan keputusan yang kita ambil ini sudah benar atau belum. Menurut kita saat ini inilah yang terbaik karena kita memenuhi beberapa kriteria yang kita standarisasikan, gitu ya. Nah, kemudian sasarannya lebih fleksibel, lebih konsisten. Nah, EDP, Electronic Data Processing atau pemrosesannya, kalau menggunakan pemrosesan itu pasif. Kenapa pasif? Penggunaan dalam memproses data itu kan tidak setiap hari. Pada saat kita gunakan saja datanya akan diproses. Nah, kemudian penggunanya ya yang berhubungan dengan administrasi saja. Misalnya contoh EDP itu apa? Input data pelanggan, gitu ya. Kemudian input transaksi, gitu ya. Kemudian contoh input kasir, gitu ya, sistem kasir dan lain sebagainya. Nah, ini EDP contohnya, gitu ya. Siapa yang mengakses? Ya hanya bagian itu saja. Ya mereka memiliki pekerjaan, gitu ya. Nah, tetapi kalau DSS, ya, sistem DSS ini berbeda. Semuanya bisa mengakses, gitu ya. Jadi pekerjaan ini dilakukan oleh siapa? Semuanya bisa melakukan pekerjaan. Tetapi kalau di sini namanya juga processing data, berarti hanya orang yang bertanggung jawab terhadap data itu saja yang memproses. Level di atasnya apa? Hanya bisa melihat, ya, hanya bisa sebenarnya bisa mengakses, tetapi dia tidak memiliki kepentingan untuk memproses. Oh, itu pekerjaannya dia kok. Nah, kan gitu. Nah, kemudian waktunya kapan? Ketika diproses, ya datanya harus diproses dulu baru dilihat. Waktunya kapan? Ya kemarin, yang lalu, gitu ya. Harus diproses yang lalu. Karena data tidak akan bisa dilihat tanpa diproses. Nah, kemudian sasarannya adalah konsisten. Ketika kita sudah proses, maka datanya akan konsisten, akan valid. Ini definisi khusus. Baik, kemudian menurut Moore dan Chang, SPK adalah sistem yang memiliki kemampuan dalam mendukung analisis data. Nah, jadi dalam melakukan analisis data kita dibantu oleh SPK sistemnya. Oh, ternyata ketika ada pemilihan karyawan yang terbaik, gitu ya, rankingnya itu ada Yuni, Sarah, Danindra dan lain sebagainya. Yang ada di ranking 1 Danindra, Sarah, Yuni. Nah, ini contoh. Maka kita bisa melakukan analisis data. Kira-kira di ranking 1 ini bisa nggak sih ya, konsisten nggak sih ya. Kemudian kalau seandainya jaga-jaga ranking pertama tidak bisa diambil, tidak bisa datang, maka kita harus masuk ke ranking kedua dan sebagainya.
Ini contoh, ya. Nah, kemudian pemodelan keputusan dengan berorientasi pada perencanaan masa depan. Ya, jelas karena pengambilan keputusan ini orientasinya adalah untuk masa depan. Kenapa untuk masa depan? Karena harapannya di masa yang akan datang dengan keputusan yang diambil ini tidak salah, paling tidak mendekati kebenaran atau realita yang ingin kita harapkan gitu ya. Ini DSS. Nah, kemudian digunakan dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Tidak tentu, iya, karena kita juga nggak tahu kok kapan, apakah apa yang kita ambil saat ini, keputusan kita saat ini juga akan berlaku untuk besok tanggal sekian atau bulan ini dan lain sebagainya. Belum tentu gitu. Jadi waktunya tidak tentu. Bisa long term, bisa short term gitu ya. Bisa setelah ambil keputusan langsung terjadi dan lain sebagainya. Jadi waktunya tidak tentu. Nah, kemudian menurut Ken, SPK ini diaplikasikan pada situasi di mana sistem dikembangkan hanya melalui proses adaptasi selama pembelajaran atau evolusi. Jadi hanya sesaat pada saat itu saja. Ya. Jadi prosesnya hanya sekali ketika kita mau melakukan sebuah proses. Ini kalau menurut Ken. Nah, ini adalah sebuah kubus masalah ya, bahwa yang namanya ketidakpastian, derajat ketidakpastian ini adalah deterministik, hampir sama dengan yang ini. Nah, ini kalau permasalahan, kalau ini adalah kubus ya, kubus ketidakpastian hasil. Apakah dari sisi resiko ketika kita mengambil sebuah permasalahan dan menyelesaikan masalah ini gitu ya, menyelesaikan masalah yang sifatnya semi terstruktur, tidak terstruktur, dan terstruktur. Resikonya seperti apa? Misalnya resiko secara deterministik yang memang resiko ini harus terjadi. Ya, permasalahan-permasalahan yang memang harus terjadi karena kehendak Tuhan. Gitu. Ini deterministik. Kemudian ketidakpastian. Ini untuk yang semi terstruktur. Gitu ya. Untuk masalah-masalah kita kan hanya bisa menilai bahwa dari keputusan dengan banyak alternatif. Alternatifnya ada Tono, Ibnu, Jamil, dan lain sebagainya. Dianggap bahwa yang terbaik adalah si X. Maka kita juga tidak tahu pasti, ketidakpastiannya juga ada bahwa yang kita ambil keputusannya ini di lain waktu atau di waktu yang akan datang ini benar-benar valid atau tidak. Gitu ya. Ini derajat resiko dari ketidakpastian dari penyelesaian sebuah masalah. Nah, kemudian kompleksitas jumlah kriterianya itu dari kriterianya yang sedikit sampai yang banyak. Kriteria sedikit itu apa? Syarat, variabel, faktornya itu dari mulai sedikit sampai banyak. Ya, sedikit itu bisa 1, bisa 2, atau bahkan banyak itu bisa dikatakan lebih dari 2 dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini ada keterhubungan. Apakah ini ada variabel bebas, variabel terikat? Kalau kita nanti bermain statistika gitu ya, ada yang namanya variabel bebas, dependent variable, ada yang variabel terikat. Ini variabel bebas, independent variable, atau variabel terikat, variabel dependent gitu ya. Kalau kita nanti bermain forecasting gitu ya, maka Y aksen sama dengan Y topi sama dengan alpha plus BX ya. Nah, ini kita ingin melakukan sebuah prediksi dengan regresi linear sederhana. Nah, ini maka harus ada variabelnya, variabel bebas, variabel terikat. Ini ketika kita akan melakukan sebuah prediksi gitu ya. Apakah prediksi itu hanya untuk bisnis saja? Tidak, banyak. Prediksinya tergantung dari masalah apa dulu. Kalau masalah kesehatan ya bisa menggunakan prediksi. Misalnya contoh prediksi berapa jumlah positif COVID nanti di 2022. Nah, ini bisa juga diprediksi mulai saat ini. Dengan cara apa? Ya, tergantung kita memiliki variabel-variabel di sini. Variabel bebasnya apa? Misalnya variabelnya 1, kedisiplinan menggunakan prokes, kedua tentang cuaca, ketiga dan lain sebagainya. Ini di sini. Ya. Nah, kemudian masalah optimasi. Nah, ini kalau untuk kita yang di bidang bisnis, apakah harus dikuasai semua? Tidak.
ya. Yang paling mudah, yang paling bisa kita tempuh, dan yang paling kita kuasai, itu yang kita gunakan untuk melakukan optimasi dalam pengambilan keputusan di bisnis kita, gitu ya. Tapi itu kok banyak teknisnya. Iya, ini adalah beberapa teknis optimasi yang ada di SPK. Tetapi apakah kita gunakan semua? Tidak harus, gitu ya. Ada linear programming, quadratic, ada GRGM, gitu ya, ada sequential, ada augmented Lagrangian, gitu ya, ada genetik algorithm, ada simulasi dan lain sebagainya. Ini kalau untuk dunia bisnis, bukan orang bisnis pure yang harus melakukan ini. Siapa yang kita hire? Orang matematika, orang IT yang biasanya berkutat dengan masalah optimasi. Nah, kemudian ada beberapa masalah pengambilan keputusan di bawah resiko. Misalnya nih, resiko ketidakpastian di bidang manufaktur. Contohnya apa? Ada macam-macam manufaktur ya. Kemudian properti materialnya apa. Kemudian ada resiko di bidang desain atau analisis. Maka yang harus kita lihat resikonya apa? Dengan cara apa? Evaluasi kinerja produk gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan yang distandarisasikan atau belum gitu ya. Kemudian translasi nilai kinerjanya sudah memenuhi kriteria belum dan lain sebagainya. Kalau bidangnya ekonomi atau pemasaran, berarti yang harus kita evaluasi untuk resikonya apa aja? Perubahan lokasi pemasaran, kompetitif gitu ya, perubahan preferensi customer, perubahan pola customer dan lain sebagainya sangat penting. Kemudian harga material, harga bahan dan lain sebagainya. Kemudian faktor ekonomi oksigen dan eksogen dan lain sebagainya. Ini contoh yang resiko-resikonya harus kita evaluasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengambil keputusan di bawah ketidakpastian ya. Di sini ada pertimbangan subjektif, tergantung ketika kita nanti diskusi dan lain sebagainya. Kemudian menghimpun data baru. Nanti kita akan belajar teorema Bayes yang paling mudah, sehingga nanti bisa digunakan untuk menghimpun data baru, kira-kira asumsi mana yang harus kita pakai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah MADM atau multi criteria decision making. Banyak sekali pendekatan yang ada di MADM ya. Nanti kita pilih yang mana yang paling gampang yang sekiranya bisa kita pakai ya untuk bisnis kita. Oke, kemudian ada MADM yang lain, ada FASI, ada MAUT gitu ya, ada decision tree, Bayesian method. Ini semuanya untuk prediksi bisnis. Nah, apakah kita harus menggunakan itu? Tidak, gitu ya. Nanti kita serahkan dengan orang yang lebih ahli, tetapi paling tidak kita sebagai orang yang berkutat di dunia bisnis, ya kita harus tahu bagaimana cara untuk mengambil keputusan, untuk melakukan sebuah prediksi, sehingga apa pengambilan keputusan kita ini paling tidak mendekati kebenaran dan resikonya bisa ditekan, gitu ya. Jadi SPK ini endingnya apa? Supaya kita bisa menekan resiko, gitu ya, menekan resiko, supaya resiko yang terjadi pun tidak besar, gitu ya. Nah, kemudian pengambilan keputusan terdistribusi. Terdistribusi itu apa? Keputusan ini ada di level-level lainnya, di bagian yang lainnya. Nah, kenapa ada di bagian lainnya? Ya ini, karena bagi bagian-bagiannya ada tahapan definisi, tahapan konseptual, ya tahapan embodiment atau tahapan pengembangan pengembangan sebuah model gitu ya. Kemudian ada fase detail seperti apa implementasinya dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian ini klasifikasi DSS. Nah, banyak sekali klasifikasinya. Ada model statistik, nah seperti tadi untuk prediksi, ada forecasting, berapa ya kira-kira pendapatan kita di tahun 2022 bulan Januari. Nah, kemudian bagian model keuangan, finance, untuk optimasi, bagaimana caranya kita meningkatkan productivity gitu ya.
kemudian bagaimana model simulasi dan lain sebagainya. Ini model yang akan kita gunakan. Kemudian datanya yang digunakan apa aja? Ada data primer, ya, ada data primer, sekunder, kemudian ada parameter atau variabel atau faktor, ya, yang diberikan untuk menugaskan pengambilan keputusan dan menganalisis situasi. Nanti coba kita ulik. Kemudian tidak membutuhkan data secara intensif. Nah, kenapa? Karena data ini sudah tersimpan di dalam data warehousing. Nah, contohnya apa? Contoh ya, kita melakukan pengambilan keputusan untuk penyakit tanaman mangga misalnya. Nah, kriteria-kriteria untuk tanaman mangga yang berpenyakit itu seperti apa aja? Nah, kita masukkan semua kriteria. Berarti di dalam sini sudah ada data dan kita masukkan data kriteria. Di dalam sistem kita masukkan datanya, set gitu ya. Nah, maka tidak membutuhkan data yang intensif. Kita tinggal centang. Apakah mangga Anda memiliki kriteria yang seperti ini? 1, 2, 3, 4. Nah, maka kira-kira ketika data itu kita approve, hasilnya, keputusannya, dia sakit apa mangganya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh DSS. Ya. Oke, kemudian ada komunikasi. Ya. Komunikasi ini fungsinya adalah melakukan dukungan ya dari beberapa pengambil keputusan dalam berbagi tugas ya. Jadi dalam pengambilan keputusan ya itu harus melakukan sebuah dukungan ya karena tugas di dalam sebuah sistem bisnis, dalam sebuah rangkaian sistem itu berbeda-beda. Nah, kemudian data driven DSS-nya apa? Mengakses dan memanipulasi data runtun waktu atau time series. Time series ini kalau Bapak Ibu dan teman-teman melihat misalnya ada sandi atau grafik seperti rumput ya, ada yang tajam ke atas, ada yang tajam ke bawah ya, ada nilai puncak atas, ada nilai puncak bawah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sebuah data runtun waktu atau time series. Nah, seperti inilah yang nantinya akan bisa digunakan untuk 1 prediksi, 2 mengambil keputusan ya. Data yang seperti ini nanti akan dimanipulasi. Dimanipulasinya seperti apa? Bahwa data ini perlu diolah ya. Kalau data ini tidak diolah maka atau dimanipulasi maka tidak bisa digunakan untuk keperluan lainnya gitu ya. Nah, ketika kita memiliki data yang rentangnya sangat lebar, ada di titik puncak, ada yang di titik bawah gitu ya. Maka data ini harus kita manipulasi, atau bukan berarti memanipulasi itu meng-create data, tetapi memanipulasi itu adalah mengolah data. Oke, kemudian ada dokumen driven ya. Dokumennya apa aja? Ada temu kembali, pengaturan gitu ya. Memanipulasi informasi yang tidak terstruktur. Jadi ketika kita menerima sebuah laporan, maka kita perlu melakukan yang namanya mengolah informasi, karena informasi ini sangat sifatnya luas, sehingga harus kita ambil informasi yang penting-penting saja yang harus kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian diolah ke dalam format elektronik. Contoh sederhana gini, ketika kita melakukan survei dengan interview, apakah Bapak Ibu sekalian puas dengan produk kami berupa coklat misalnya ya, di situ customer diminta untuk mengisi kuesioner, setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kita ingin melakukan sebuah evaluasi produk, maka konsumen diminta untuk mengisi kuesioner bahwa produksi coklat dari perusahaan X rasanya enak, memuaskan pelanggan. Nah, pelanggan diminta untuk checklist, setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini adalah informasi, cara untuk melakukan eksplorasi informasi dari pelanggan. Maka dari informasi ini harus kita rubah formatnya dalam bentuk format elektronik supaya bisa kita olah. Setelah kita olah, maka kita akan bisa mendapatkan yang namanya data. Oh, ternyata pelanggan kita itu tidak puas loh dengan produk kita karena terlalu mahal. Nah, ini
Jadi kita ada data yang bisa kita ambil dari proses itu. Ini document driven. Nah, kemudian di dalamnya ada knowledge driven, di mana penyelesaian masalah tertentu yang disimpan sebagai fakta, aturan, prosedur, atau struktur lainnya yang sejenis. Ya. Nah, ini ada knowledge. Jadi, informasi ini tadi berupa hasil wawancara, hasil informasi, hasil olah data, itu disimpan sebagai bahan pengetahuan. Ya, disimpan sebagai pengetahuan. Untuk apa disimpan pengetahuan? Suatu saat pengetahuan ini akan dieksplorasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang di masa akan datang. Gitu ya. Kenapa harus disimpan untuk masa yang akan datang? Contoh, karena ada sebuah informasi bahwa pelanggan tidak memuaskan hasil produksi coklat, tidak memuaskan pelanggan, maka data ini akan kita eksplorasi. Ya, kenapa sih kok harus tidak puas? Inovasi apa yang harus kita perbaiki? Dari sisi mana supaya pelanggan ini puas? Gitu ya. Prosedurnya bagaimana toh supaya produksi kita ini menjadi lebih baik gitu ya. Strukturnya harus seperti apa sih yang harus kita tempuh dan lain sebagainya. Ini jadi knowledge, jadi pengetahuan ya, menjadi pengetahuan yang kita pelajari bersama-sama di masa yang akan datang. Nah, oke, dari sini dulu, silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu.